Hidup akan terasa terkesan menjadi begitu keras di saat engkau baru menapak langkah pada awal dalam satu perjuangan, di mana setiap hal seakan begitu sulit dan berat hingga kau pun merasa hanya berjuang sendirian. Di tahap ini, engkau akan diuji dengan kesabaran, ketabahan, dan keuletan untuk gigih membawa diri sebagai seorang manusia apa adanya. Hingga pada saatnya tiba, seleksi alam pun akan berbicara dalam bahasa senyapnya. Siapa yang memang layak bertahan, dia akan tetap tinggal. Siapa yang tak memenuhi persyaratan, dia akan tersingkirkan. Akan tiba pada suatu masa dalam kehidupanmu ketika engkau benar-benar menyadari siapakah yang bermasalah, siapakah yang tak pernah mau melakukan perbaikan pada dirinya, siapa yang telah tak menginginkan untuk mempertahankan rajutan itu agar kembali kuat seperti sedia kala, dan siapa yang selalu berusaha dengan niatan kuat bersama ketulusan nyata hingga pada akhir waktu kamu dapat menyimpulkan berdasar pada pengamatan panjang yang kau lakukan bahwa siapakah yang palsu dan siapakah yang memang tak mau mengambil resiko untuk terwujudnya satu keberlangsungan. Hingga segalanya telah terlanjur lewat, kau hanya perlu bersabar dan tak perlu memaksakan diri untuk melakukan apa-apa lagi. Maka biarkan semua berjalan seperti air mengalir. Itu bukan tentang siapa yang menginginkan hadirmu, itu bukan tentang siapa yang bersedia mendampingi hidupmu, namun tentang bagaimana dia memperlakukanmu, dan tentang bagaimana seseorang bisa menghargai dan menghormati hak dan kewajiban. Ibarat satu pemerintahan kuat, itu hanya akan terwujud apabila sesuatu yang menjadi kehendak sang pemimpin saling terhubung dengan apa yang diinginkan oleh para menteri dan rakyat di bawahnya. Maka hal terbaik untuk dilakukan guna mewujudkan berdirinya satu istana megah, belajarlah mengerti tentang diri sendiri dengan didasarkan pada satu pemahaman untuk mengerti akan diri orang lain. Uang dan harta tak lebih hanya sekedar sebagai alat belaka. Itu semua bukanlah tumpuan dari akhir tujuan. Kebebasanlah yang akan menjadi poin utama dari ujung setiap perjalanan dalam menyisir waktu. Sebab kebebasan adalah intisari dari terwujudnya satu ketenteraman hati, dan akan sangat berdampak besar bagi terbentuknya satu ketenangan jiwa. Namun catat dalam hatimu, meraih kebebasan adalah bukan berarti
Kamu merdeka untuk melakukan apa saja sekehendak hati tanpa mau memikirkan kepentingan yang lain. Sebab manusia adalah makhluk sosial, di mana setiap apa yang menjadi kepentingan individu akan saling bertumpang tindih dengan kepentingan yang lain, hingga itu akan menyebabkan berbagai permasalahan baru dari masalah lama yang belum juga kunjung selesai. Maka bijaksanalah pada dirimu dengan kebijaksanaan yang bisa diterima siapapun di luar dirimu. Tak seorang pun terlahir dalam kondisi sempurna dengan sudah terdidik oleh segala macam aturan dan ilmu pengetahuan. Tak peduli mereka yang dikatakan bodoh ataupun pintar, masih muda ataupun tua, kita semua menjadi berkembang tidak dengan serta-merta, namun belajar dari setiap kesalahan dan kekeliruan yang telah pernah kita lakukan. Jangan sombong ketika kamu sedang berada di atas, sebab sebelum berhasil mencapai puncak terlebih dulu, kamu akan merangkak dari bawah. Jangan jumawa ketika dirimu sudah merasa pintar, sebab sebelum mencapai kepandaian, lebih dahulu kau mengalami kebodohan dari ketidaktahuan dengan belajar mati-matian. Sebenarnya semua biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa. Jangan pernah menelan mentah-mentah tentang teori kehidupan yang dijejalkan oleh orang lain untuk kau jalankan. Sebab definisi hidup setiap orang tidaklah akan pernah sama. Terkadang seseorang yang mengalami keracunan hanya akan sembuh ketika diobati dengan obat penawar racun. Namun satu orang yang lain hanya bisa pulih ketika dia diberi suntikan dengan racun dilawan racun. Orang lain hanya boleh memberi masukan atau juga peringatan, namun hanya kamulah yang mengerti tentang apa yang kau butuhkan dari hidupmu sendiri. Begitupun, kamu tetap harus rendah hati dan membuka diri untuk selalu siap menerima pelajaran-pelajaran baru yang diteladankan oleh orang lain. Sebab esensi kehidupan adalah untuk saling bertergantungan. Jika kamu enggan bergerak di saat mengidamkan satu keinginan, kamu tak akan pernah mendapatkan apa-apa. Keinginan di hatimu tak lebih hanya akan tinggal sebagai satu keinginan belaka. Bila engkau merasa malu untuk bertanya, kamu hanya akan menemukan kebuntuan pada setiap persoalan. Dan itu beresiko kau akan menjadi bodoh selamanya. Kalau dirimu tak berinisiatif untuk maju melangkah, kau akan masih tertinggal hanya pada satu tempat yang sama. Sementara para sejawatmu telah terbang jauh menapak langit. Satu penyakit di dalam diri yang akan terus semakin parah merongrong diri apabila tidak dengan sesegera mungkin kau usir pergi rasa malas. Sifat itu hanya akan membuatmu hidup dalam kematian dan mati dalam kehidupan. Bersyukurlah atas berbagai macam hal buruk yang telah menimpamu pada sepanjang kehidupanmu. Sebab berangkat dari semuanya itu membuka mata hatimu untuk kenal dan mengerti akan bagaimana sebenarnya ciri dan bentuk dari hal-hal baik. Tidak harus selalu suatu hal-hal buruk akan melahirkan satu keburukan yang sama, dan tidak harus selalu suatu kebaikan akan menerbitkan satu kebaikan yang sama pula. Liku-liku kehidupan berjalan tidak harus selalu seragam terjadi pada setiap orang. Terkadang engkau butuh jalan menanjak untuk mengukur seberapa kekuatan yang kau punya, sedangkan orang lain perlu menuruni tebing curam untuk menguji seberapa kemampuan yang mereka miliki. Romantika kehidupan akan menjadi unik hanya karena banyaknya perbedaan dalam bingkai keselarasan. Pada kurun waktu 2 tahun ke depan, kau akan telah berada pada satu tempat di mana itu tak pernah terfikirkan olehmu sebelumnya. Maka akan menjadi sebegitu pentingnya bagimu guna memotivasi diri untuk bergerak, memperjuangkan segala apa yang menjadi tujuan dari cita-citamu. Kesuksesan tidak akan pernah dicapai dengan sekedipan mata dan semudah membalik telapak tangan. Segala hal membutuhkan kesabaran, ketabahan, keuletan, dan kesungguhan, bahkan pengorbanan untuk dapat mencapainya.
maka jangan pernah berhenti untuk menyerah. Hanya berhentilah guna mengambil nafas untuk menapak pada langkah-langkah berikutnya. Lakukan hal-hal dari apa yang memang telah menjadi bakatmu sesungguhnya. Kejarlah seakan-akan hidupmu sangat bergantung pada hal itu. Inspirasi terbesar yang pernah terfikir olehmu adalah sesuatu yang akan memberimu motivasi pada dirimu untuk bisa terus melakukannya di saat energi masa mudamu telah mulai memudar dan tak lagi dapat diandalkan. Namun mengertilah, ketika menjelang usia senja, boleh jadi tenagamu telah jauh berkurang dibandingkan pada saat masih remaja. Namun pada saat ini, pikiran, hati, dan jiwamu telah berkembang jauh lebih matang menuju pendewasaan diri yang takkan pernah kau temukan di kala dirimu masih dalam kondisi belia. Maka, syukurilah akan segala hal yang telah membawamu hingga berada pada jenjang sejauh ini. Air kotor dari pelimbahan yang mengalir pada sebatang pohon tak akan berpengaruh untuk menghentikan pertumbuhannya. Bahkan pohon itu tetap dapat mengambil keuntungan darinya dengan memanfaatkan kelembaban bagi kesuburan akar-akar, dengan cara menyaring apa yang bisa dijernihkan bagi kebaikan dirinya, dan membuang segala kotoran dan aroma buruk yang tak perlu dan merugikan. Tidakkah engkau dapat belajar dari momentum alam yang berproses dengan baiknya? Yang kau perlukan pada dirimu untuk tetap bertahan dengan baik dalam mengisi kehidupan dunia adalah rasa percaya diri dan kebijaksanaan. Dengan begitu, kamu akan mampu hidup sebagai bunga teratai yang mampu bertahan sebagai satu keindahan untuk dapat sedap dipandang, kendati pun dia tumbuh di atas comberan. Ketika kamu telah benar-benar tak peduli dari apapun yang akan difikirkan orang lain tentang dirimu, itu hanya berarti kamu telah mencapai tahapan berbahaya yang mengagumkan untuk meraih kebebasan. Bila kamu orang berwatak positif, maka segala apapun yang telah kau perbuat akan mendatangkan syarat manfaat bagi orang-orang di sekitarmu. Namun bila kamu orang dengan sifat negatif, seluruh tindakanmu tak hanya akan berbahaya bagi orang lain, namun juga akan sangat beresiko pada dirimu sendiri. Tidak ada hal yang akan sangat menakutkan dari diri orang lain selain menakuti dirimu sendiri untuk tidak jatuh terperosok ke dalam kubangan lembah hitam. Maka kuatkan hatimu untuk tetap mampu berpikir bijaksana. Orang lain hanya akan mencatat perubahan sikapmu atas diri mereka. Namun orang-orang itu akan lupa untuk mencatat tabiatnya sendiri hingga membuat sikapmu berubah karenanya. Resiko dalam kehidupan akan semakin menjadi sangat kompleks ketika kamu tinggal pada lingkungan penuh sesak, di mana kalian hidup saling berhimpitan. Di saat engkau miskin, mungkin mereka akan berkata bahwa kamu tak lebih hanyalah seorang pemalas. Di saat engkau dalam keadaan biasa saja, mereka akan berkata bahwa tak ada peningkatan sama sekali yang bisa dilihat dalam hidupmu. Namun ketika engkau berhasil menapak sukses, mereka akan berkata bahwa pastilah kamu telah melakukan cara-cara kotor dalam meraihnya. Maka tetaplah menjadi dirimu sendiri dengan masih berjalan pada apa yang engkau yakini. Percayalah, orang lain hanya mau melihat apa yang ingin mereka lihat dan hanya mau mendengar apa yang ingin mereka dengar. Dan sebenarnya tidak ada korelasi apapun dengan apa yang menjadi kepentinganmu, sebab kamu tak lebih hanya menjadi target dari rasa buruk mereka terhadap dirinya sendiri. Satu balutan cantik akan dapat merubah penampilan untuk tampil menjadi semakin cantik. Bungkus yang indah akan berpotensi untuk merubah kesan atas apa yang sebenarnya ada tersimpan di dalamnya, hingga membuat penglihatan menjadi tertipu karenanya. Namun akal budi luhur akan mampu merubah kehidupan
hampir secara keseluruhan, untuk selalu ada dalam kebaikan. Betapa tidak, pada hal-hal mulia yang akan telah kau kerjakan, itu semua akan berefek positif, tidak hanya pada dirimu sendiri, namun juga akan bermanfaat pada siapapun secara global. Ide-ide brilian yang telah kau kembangkan dengan tindakan nyata akan sangat membantu siapapun untuk semakin mengalami kemudahan dan bahkan terlepas dari banyak kesulitan. Sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup dirinya dan siapapun yang ada di dekatnya. Dan seburuk-buruknya manusia adalah dia yang kehadirannya akan selalu menjadi ancaman bagi orang-orang di sekitarnya. Tentukan siapakah dirimu adanya. Pada seperkedipan mata, mungkin setiap hal akan berubah. Itu bisa terjadi pada siapa saja, tak terkecuali dengan dirimu sendiri. Maka berilah maaf setulusnya, berkasih sayanglah dengan sebenarnya, sebab engkau tak akan pernah mengerti saat kapan kamu telah tak akan lagi memiliki kesempatan untuk itu. Ukirlah goresan sejarah dalam waktu singkat hidupmu untuk hal-hal berguna. Jangan sia-siakan waktu berhargamu pada hal-hal yang tak perlu. Jadikan setiap pagi berseri sebagai kehidupan indah hingga tenggelamnya mentari. Buatlah setiap keheningan malam sebagai perjalanan spiritualitas mumpuni hingga menjelang terbit matahari. Maka kau pun tak akan pernah merasa menyesal telah terlahir sebagai dirimu sendiri apa adanya. Kamu tak akan pernah dapat memahami makna dari kesakitan yang selama ini telah mendera di sepanjang hidupmu, hingga engkau berdiri di depan cermin dengan mata berkaca-kaca, melihat keadaan dirimu sendiri, dan engkau mulai akan berkata-kata pada bayangan mayamu untuk tetap kuat bertahan menghadapi kerasnya gempuran kehidupan. Maka pada tahap ini, tanpa sadar engkau telah mulai mengenal dirimu sendiri dengan memulai satu komunikasi yang mungkin tak pernah terfikirkan olehmu pada saat-saat sebelumnya. Di sanalah kekuatan sejatimu akan mulai tumbuh. Di waktu itulah kepercayaan dirimu akan mulai terbangun, sebab tak akan ada satu orang pun yang akan mengenalmu sebaik engkau mengenali dirimu sendiri. Pada hari ini mungkin kamu sedang dalam keadaan terpuruk. Langkahmu gamang pada harapan yang hilang. Hatimu melemah pada mental goyah. Jiwamu merapuh terpukul oleh gemuruh badai kepahitan dalam pekatnya kedukaan. Tenang sajalah, sebenarnya semua tidak ada apa-apa. Kamu hanya terjebak dalam permainan dari pikiranmu sendiri. Setiap hal masih berjalan sebagaimana mestinya, dan terjadi masih seperti yang seharusnya. Sementara jalan pikiranmu mendramatisir setiap hal seakan-akan kiamat akan telah datang sesaat lagi sebelum menjelang hari kematianmu tiba. Kalah atau menang dalam kancah percaturan kehidupan dunia adalah hal biasa. Dengan kegagalan, kamu akan dapat banyak belajar. Dengan kekalahan, dirimu akan menjadi semakin kuat. Sebab pada hakikatnya, engkau tidak sedang kalah. Kamu hanya sedang mulai belajar menang. Seorang pria sejati akan lebih memilih sikap jujur terbuka. Tak peduli sesakit dan sepahit apapun satu kenyataan, dia akan tetap tampil apa adanya untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah dia tunaikan dengan tanpa keraguan-raguan. Namun laki-laki pengecut, dia hanya akan bersembunyi di balik topeng dengan berselimut kebohongan dan tipu-tipu. Dia baru akan tampil ke atas podium apabila kondisi hanya dalam keadaan stabil. Dengan menyemburatkan banyak kata, seakan-akan setiap hal baik terjadi hanya karena oleh kiprah dirinya. Maka berhati-hatilah, sebab akan sangat banyak kau temui jenis orang-orang semacam ini yang tak jauh tinggal di sekitaranmu sendiri.
Di balik kebencian dan sikap kontra dari orang-orang yang tak menyukai eksistensimu, akan ada lebih banyak orang dengan sukacita untuk menempatkanmu dalam hati dan pikiran mereka pada versimu yang berbeda. Mungkin mereka tak pernah mengatakan langsung tentang hal itu padamu, namun hati mereka telah melakukan keterikatan atas pemikiran dan pemahaman yang telah lama kau ungkapkan berdasarkan satu kesepakatan. Mereka menyetujui dari banyak tindakan yang telah kau tunaikan adalah sifat dunia untuk harus selalu ada antara sikap pro dan kontra. Dengan begitu, romantika kehidupan akan terus bergulir bagai derak roda yang harus selalu berputar guna menuju akhir dari suatu perjalanan. Ketika satu hati telah terlalu sering mendapatkan luka parah atas pahitnya kedukaan dan kesakitan, air mata telah tak akan lagi berlinang untuk dapat mengalir dari sudut-sudut sendu matanya. Dia hanya akan lebih banyak diam dan diam. Jiwanya mengeras dengan batin yang tak mau lagi berkeluh kesah. Keinginannya telah membeku dalam pikiran kusut dan lusuh. Namun sekali dirinya berontak untuk keluar dari zona yang membuatnya telah sekian lama terperangkap di dalamnya. Berhati-hatilah dengan kehadirannya sebagai pribadi yang baru. Hatinya akan sangat dingin, jiwanya akan begitu kering. Kasihnya telah mati, asihnya telah luntur tergerus keadaan. Dan semoga saja dia bukanlah seorang pendendam. Jika tidak, dia akan mampu mengguliti dirimu dengan bibir masih bersimpul senyum. Salah.